Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Andrian dengan NIM J1B 017-023. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode simplex. Karena terkait dengan metode simplex, kita juga pernah membahas metode ini pada video sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan video tersebut. Contoh soalnya sama, dimana untuk fungsi tujuan kita bisa menemukan ini fungsi tujuan itu z, lanjut ke memiliki nilai variabel 400 x1 plus 100 x2, dan untuk fungsi batasan di sini ada 10 x1 plus 2 x2 kurang lebih sama dengan 300. Terus yang kedua yaitu 3x1 plus 2x2 kurang lebih atau sama dengan 120. Terus untuk yang ketiga yaitu 2x1 plus 2x2 kurang lebih 400. Nah, pada metode kali ini kita perlu merubah ini menjadi sama dengan. Nah, seperti yang sudah ada di sini, misalkan z sama dengan 400 x1 plus 100 x2, maka kita ubah menjadi z minus 400 x1 dikurangi 100 x2 sama dengan 0. Nah, begitu juga untuk fungsi batasan. 10 yang awalnya 10 x1 plus 2 x2 kurang lebih sama dengan 300 berubah menjadi 10 x1 plus 2 x2 sama dengan 300. Nah, selanjutnya itu 3x1 plus 2x2 kurang lebih atau sama dengan 100 kurang atau sama dengan 120. Di sini menjadi 3x1 plus 2x2 sama dengan 120. Yang ketiga itu 2x1 plus 2x2 kurang atau sama dengan 100 diubah kita menjadi 2x1 plus 2x2 sama dengan 100. Kenapa ini perlu dirubah? Dimana tujuannya untuk mempermudah perhitungan. Nah, di sini kita akan merubah variabel z ini menjadi variabel z ini bisa x3, x4, 2x5. Selanjutnya yaitu kita buat tabel. Nah, ini tabelnya kawan-kawan, tabel simplex dasar. Nah, di sini nilai terkait dengan nilai z, kita akan masukkan nilai z. Nah, dimana untuk nilai z ini yang variabel z ini variabel z berjumlah 1, dan untuk variabel z yang berada di x3 karena tidak ada maka angkanya 0. Begitu juga untuk x4 dan x5 maka hasilnya 0. Nah, untuk di sini untuk nilai dari variabel x1 sini untuk pada persamaan z sini minus 400 ya diambil dari sini. Hanya untuk x1 terus variabel dasar x3 angkanya yaitu 10, yang dimana diambil dari ini karena ini dimasukkan menjadi persamaan ketiga, ini keempat, terus yang ini kelima. Nah, itu terus selanjutnya yaitu x1 untuk variabel dasar x4 di sini nilainya 3. Nah, dimana yang ini. Terus yang untuk x1 yang kedua nilainya 2, x5 seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di sini. Begitu juga untuk pemasukan angka-angka dalam tabel di sini. Nah, untuk nilai kanan ini adalah salah satu ketentuan di mana nilai kanan dibagi dengan nilai terbaris pada kolom kunci. Nah, dibagi dia dengan 10, 300 dibagi 10 sama dengan 30 gitu juga. Terus 120 dibagi dengan 3 sama dengan 10. Oh iya, kelupaan, sebelum ke nilai kanan ini kita harus tentukan mana kolom kunci sama dengan
dan baris kunci, dimana nilai kuncinya itu dilihat dari nilai negatif terbesar, dimana nilai negatif terbesar ini berada pada kolom yang ini, baris yang ini. Nah terus pada kolom yang ini adalah baris, yaitu nilai negatif terbesar. Ini adalah nilai negatif terbesar. Terus untuk baris kunci itu indeks positif yang nilainya terkecil. Nah dimana kita lihat indeks positif nilai terkecil itu bisa kita lihat di ini ya. Ini dia indeks positif nilainya terkecil karena nilai kanannya itu 30. Ini dijadikan baris kunci. Kita akan menentukan baris kunci, di mana baris kunci adalah indeks positif nilai terkecil. Untuk menentukan nilai terkecil itu dengan bisa ditentukan dengan nilai kanan bagi nilai baris pada kolom kunci. Nah ini adalah kolom kuncinya, yang ini adalah kolom kuncinya, berarti akan dibagi oleh yang ini. Nilai kanannya bisa kita ambil dari ini. Nah untuk Z, variabel Z, nilai kanannya itu adalah 0 dibagi dengan minus 400, maka hasilnya adalah 0. Nah hasilnya itu pada baris ketiga, pada baris ketiga itu 300, maka akan dibagi dengan 10. 300 bagi 10 sama dengan 30. Itu juga untuk variabel X4 yaitu 120 dibagi dengan 3, jadi 40. Terus yang selanjutnya itu variabel ke-5 yaitu 100 dibagi dengan 2 sama dengan 50. Nah di sini kita bisa menemukan nilai positif nilainya terkecil, yang paling kecil dari sini adalah 30. Jadi ini adalah baris kunci dari tabel. Oke. Untuk menemukan nilai baris, ini adalah dapat kita ambil, yaitu ini adalah nilai baris dari kolom tersebut, yaitu ini 1/5, 1/10, 00 sampai dengan 30. Baris kedua, selanjutnya itu untuk menentukan baris ke-1, yaitu ini adalah baris ke-1 dari kita akan mengubah baris ke-1 ini, mana baris ke-1 itu ada minus 400, minus 100, 0, 0, 0, 0. Nah akan dikurangi oleh nilai baris, di mana nilai baris itu adalah 1/5, 1/10, 0, 0, 30. Nah jadi ini hasilnya. Terus begitu juga untuk baris ketiga, yang dimana baris ketiga itu yang ini dia baris ketiga ini kan 1, ini baris pertama, terus ini baris kedua, ketiga, keempat. Oke, ini baris ketiga itu 3. Nah, nilainya itu 3, 2, 0, 1, 0, 120. Nah sesuai dengan yang ini kan, terus dikurangi dengan nilai baris juga, jadi hasilnya seperti ini. Lanjut ke baris keempat. Nah inilah baris keempat, tabel itu inilah poinnya. Nah setelah kita menemukan hasil dari perhitungan baris 3, baris 2, 3 dan 4, di sini kita kembali lagi membuat tabel template hasil literasi yang pertama. Inilah untuk hasil literasi yang pertama, dimana untuk nilai Z itu 1, variabel Z 1, ada variabel Z. Nah inilah hasilnya. Lanjut saja ke kolom kunci. Kembali lagi kita akan mengurangi dari karena lanjut lagi ke perhitungan selanjutnya, itu kita
seperti sama caranya seperti yang tadi itu, dimana kita tentukan kolom kuncinya terlebih dahulu, dimana kolom kunci ini nilai negatif terbesar. Nah, dimana nilai negatif terbesar itu berada pada ini dah, minus 20. Inilah kolom kunci. Ibarat kunci ini indeks positif yang nilainya terkecil. Jadi di sini nilainya itu sini bisa kita hitung nilai kanan itu 12.000, 30 dibagi 1/5. Sini pada baris keempat itu 30 dibagi 7/5, yang ke 40 dibagi 8/5 sama 25. Jadi begitu. Terus baris kuncinya yaitu di sini, karena ini adalah nilai positif yang terkecil, jadi ini adalah baris kuncinya. Baris kuncinya ini kunci. Oke, selanjutnya yaitu kita tentukan nilainya, nilai baris, dimana di sini sudah kita tentukan itu nilai barisnya itu 0, 1, minus 3 bagi 14, 5/7, 160, 150/7. Lanjut saja kita ubah baris ketiga atau baris ke-1. Ini baris ke-1 itu 0, baris ke-1 0, 1, 1. 1, ini baris satunya 1, 0, minus 20, 40, 0, 0. Kemudian 12.000 nya masukkan nilai baris itu 0, 1, minus 3 per 12, 5/7, 0, 150/7. Jadi begini hasilnya. Baris kedua ya seperti yang sama model cara pengerjaannya seperti itu. Lalu setelah kita udah selesai sampai baris keempat, langsung saja kita masukkan ke dalam tabel seperti tabel sebelumnya. Dimana untuk baris yang pertama yaitu di Z, yaitu nilainya itu 0, yang ini 0 yang ini dimasukkan ke sini 0, 250/7. Ini 7, 0 dengan 8. Ini udah sampai 1, 2, 4. Mungkin sekiranya itu saja video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.